Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Sekalipun ada hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti, tapi Tuhan selalu punya rencana yang sempurna untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami. Kuasa-Mu sempurna dalam segala hal yang terjadi. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6, ayat 14 dan 15 dan ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam peristiwa mujizat di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, ada satu peristiwa yang mungkin membuat kita berpikir mengapa Tuhan terlambat datang. Mengapa Tuhan sengaja dan tidak terburu-buru untuk memenuhi permintaan dari Maria dan Marta supaya menyembuhkan Lazarus yang sedang sakit. Ada kalanya saudara hal yang kurang lebih sama seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita ingin Tuhan cepat-cepat untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan kita. Mungkin ada di antara saudara yang sedang menunggu suatu rencana, sedang menanti-nantikan dan mengekspektasikan sesuatu yang saudara impikan terjadi. Ingin segera terbebas dari hutang-hutang, ingin segera keluar dari masalah persoalan, ingin segera mendapatkan keturunan, ingin segera untuk bertemu dengan pasangan hidup, dan dalam berbagai hal lainnya ada keinginan agar semua yang diharapkan segera terjadi. Tapi satu hal saudara kita belajar dari sini, bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh urgensi kita manusia. Tuhan tidak bergerak sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan. Tuhan bergerak dan berkarya menurut waktunya. Tuhan tidak pernah terburu-buru, dan sebenarnya Tuhan juga tidak pernah terlambat. Sekalipun menurut ukuran kita manusia itu terlalu terlambat. Keputusan Tuhan sepenuhnya selalu tepat, sekalipun kadangkala bertentangan dengan harapan kita. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada sekedar memberikan jawaban yang cepat. Kecenderungan kita untuk selalu mendapatkan jawaban instan, selalu ingin mendapatkan solusi yang cepat, membuat kita tidak belajar di dalam penantian, tidak belajar untuk berharap kepada Tuhan, tidak belajar untuk berserah kepada kehendak-Nya. Padahal penantian selalu menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita orang percaya. Dalam penantian karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Dalam penantian iman kita diteguhkan. Kita dibentuk, karakter kita dipertajam menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan bukannya tidak peduli terhadap persoalan yang dialami oleh Lazarus. Dia mengasihi saudara dan dia peduli. Walaupun kadangkala kelihatannya Tuhan itu seperti diam terhadap persoalan kita. Dalam ayat yang ke-15 Tuhan katakan, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Di sini maksudnya adalah Tuhan Yesus tidak hadir secara fisik, tapi Tuhan hadir dimanapun. Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia tahu Lazarus sudah mati.
dan ketidakhadiran Tuhan Yesus secara fisik pada saat itu. Tuhan katakan lebih baik, sebab apa? Untuk kamu dapat belajar percaya. Dia mau mengajar murid-murid dan mau mengajar kita semua untuk belajar percaya kepada Tuhan, bahwa segala yang kelihatannya sudah terlambat, tetap masih ada harapan di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang kelihatannya terlambat, masih ada pertolongan yang dapat Tuhan kerjakan. Percayalah kepada Tuhan Yesus, sebab dialah Allah, dialah Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Dan belajarlah untuk percaya di dalam pengaturannya, dalam waktunya. Belajarlah bersabar dalam penantian, karena penantian merupakan bagian untuk memperkuat karakter dan iman kita. Mari percaya saudara, Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan punya rencana yang mulia. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk semakin mengerti dan terus percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang terus menguatkan kami, membentuk kami, membuat kami lebih mengenal akan Tuhan, lebih mengenal akan karya-karya-Mu di hidup kami. Tolong kami supaya kami tetap sabar dan kuat dalam iman dalam masa-masa penantian, dan belajar untuk percaya pada waktu-Mu Tuhan, sebab waktu-Mu yang terbaik. Engkau lebih tahu, sekalipun kami seringkali ingin cepat-cepat, tapi Tuhan, kemahatauan-Mu membuat-Mu lebih lagi Tuhan mengerti apa yang terbaik buat kami. Ajar kami untuk tetap percaya dan setia di dalam setiap proses yang kami alami, dan selalu berserah kepadamu, tunduk pada kedaulatan-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami, sertai kami, naungi kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan. Setiap permohonan doa yang disampaikan, biarlah Tuhan yang melawat, Engkau yang mengerti setiap keadaan kami. Nyatakanlah kuasa pertolongan-Mu bagi kami, seturut dengan kemurahan-Mu, seturut dengan waktu-Mu Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah, keselamatan dan hidup kekal. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami Tuhan menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.